warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Hafidatun Nurila dengan NIM 616-2022-062. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis pasar dan perilaku konsumen lanjutan dengan dosen pembimbing Ibu Rizka Sucianti SEMM. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam mode on fire ya, karena hari ini kita akan membahas topik yang super keren, analisis pasar dan konsumen. Mungkin kedengarannya agak teoritis, tapi tenang aja, aku bakal bahas dengan bahasa yang santai biar gampang dimengerti. Soalnya jujur aja, kalau mau terjun ke dunia bisnis, topik ini tuh fondasi utama. Tanpa ngerti pasar dan konsumen, kita kayak jualan tapi nggak tahu siapa yang mau beli. Topik pertama itu adalah definisi analisis pasar. Apa sih analisis pasar itu? Analisis pasar itu intinya kayak ngintip kondisi dunia luar sebelum kita nyemplung ke bisnis. Kita cari tahu siapa calon pembeli kita, mereka butuh apa, trennya lagi arah kemana, dan siapa pesaing kita. Kalau dibayangin, analisis pasar itu kayak stalking calon gebetan, tapi dalam versi bisnis. Kita cari tahu alias pasar sukanya apa, butuhnya apa, biar nanti pas kita datang dengan produk kita langsung klik. Misalnya nih, kamu mau jual minuman kekinian. Nah, sebelum mulai kamu harus cari tahu dulu siapa targetnya, anak muda, orang kantoran, atau keluarga. Yang kedua adalah harga yang pas tuh berapa biar nggak kemahalan tapi tetap untung. Dan yang ketiga, di daerah kamu tren minuman apa yang lagi naik. Kalau udah tahu jawabannya, strategi kamu bakal jauh lebih matang. Pokoknya analisis pasar itu kuncinya biar bisnis kita nggak jalan asal-asalan. Topik kedua adalah faktor yang ngaruh keputusan konsumen. Sekarang kita bahas bagian yang sering banget bikin marketer pusing, tapi seru banget. Apa sih yang bikin orang akhirnya beli sesuatu? Jawabannya banyak banget, tapi biar gampang aku bagi jadi 4 faktor utama. Yang pertama, faktor budaya, misalnya kebiasaan nilai atau gaya hidup. Contoh, di Indonesia ngopi itu udah jadi budaya, jadi nggak heran kalau coffee shop tumbuh kayak jamur di musim hujan. Dan yang kedua adalah faktor sosial, pengaruh dari lingkungan, teman, atau keluarga. Kadang beli sesuatu itu bukan karena butuh, tapi karena teman-teman juga beli. Dan yang ketiga, faktor pribadi. Ini soal usia, pekerjaan, penghasilan, sampai gaya hidup. Anak kuliahan beda banget sama pekerja kantoran soal previsi belanja. Dan yang terakhir, yang keempat adalah faktor psikologis, alias hal-hal dari dalam diri. Misalnya beli barang biar kelihatan keren, biar mood naik, atau karena pengaruh iklan yang mind blowing. Makanya marketer zaman sekarang tuh harus peka sama vibes dan motivasi konsumen. Kalau ngerti apa yang bikin mereka klik beli, promosi bakal lebih tepat sasaran. Topik yang ketiga adalah proses keputusan pembelian konsumen. Sekarang kita bahas bagian yang lebih dalam, proses kebutuhan pembelian. Percaya nggak, setiap kita mau beli sesuatu, otak kita itu sebenarnya lewat 5 tahap. Yap, 5 tahap. Kayak drama mini di kepala kita. Urutannya gini, yang pertama adalah standar kebutuhan. Misalnya, aduh chargerku rusak, butuh yang baru nih. Dan yang kedua adalah cari informasi, mulai buka e-commerce, tanya teman, atau scroll review di TikTok. Dan yang ketiga tuh bandingin pilihan, lihat mana yang murah, mana yang bagus, dan mana yang paling worth it. Yang keempat adalah ambil keputusan. Oke, fix beli yang ini aja. Yang 5 adalah evaluasi setelah beli. Setelah dipakai baru deh muncul rasa,
wah bagus banget, atau kayaknya harus beli produk sebelah nih. Nah, bagian kelima ini yang paling penting buat bisnis. Kalau konsumen puas, mereka bisa jadi pelanggan tetap atau bahkan promotor gratis yang nyebarin review positif. Tapi kalau kecewa ya siap-siap aja langsung di-unfollow atau bad review. Jadi tugas bisnis itu bukan cuma bikin orang beli, tapi juga bikin mereka betah dan mau balik lagi. Topik keempat adalah tren perilaku konsumen. Ya, sekarang kita bahas bagian yang paling kekinian, yaitu tren perilaku konsumen zaman now. Gen Z atau milenial itu beda banget sama konsumen dulu. Kita tuh yang pertama lebih digital, semua serba online, dari belanja sampai review produk. Yang kedua lebih kritis, sebelum beli pasti cek review dulu, kadang review lebih dipercaya daripada iklan. Dan yang ketiga itu adalah peduli sama nilai dan lingkungan. Banyak yang sekarang pilih brand eco-friendly atau punya nilai sosial. Dan yang keempat adalah suka hal yang personal, misalnya produk yang ada nama kita atau brand yang nyapa kita kayak teman. Makanya bisnis sekarang harus nggak kaku, harus bisa beradaptasi sama tren, aktif di media sosial, dan bangun hubungan yang lebih manusiawi sama konsumen. Nah, jadi kesimpulannya, analisis pasar dan perilaku konsumen itu bukan cuma sekedar teori yang ribet, tapi real banget pengaruhnya di dunia bisnis. Kalau kita ngerti pasar, ngerti konsumen, otomatis strategi bisnis kita bakal lebih tepat sasaran dan bisa bertahan lama. Intinya, analisis pasar itu kompas bisnis, dan perilaku konsumen adalah arah angin yang harus kita pahami. Jadi buat kalian yang mau mulai usaha, jangan asal ikut tren, pelajari dulu pasarnya, pahami konsumennya, baru deh gaspol. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga video ini ngebantu kalian untuk memahami lebih dalam tentang dunia pemasaran. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.